Selamat malam teman-teman. Malam ini saya nggak bisa tidur. Lebih baik saya berbagi pengalaman saya ketika saya ingin menjadi seorang imam. Pertama-tama, saya sebenarnya dulu ketika masih SD belum berpikiran untuk menjadi seorang imam, tetapi seiring berjalannya waktu saya merasa tertarik dengan salah satu romo di tempat saya, yaitu di paroki saya. Saya ingin sekali menggunakan jubah seperti yang digunakan oleh romo itu, dan kemudian saya berusaha untuk aktif di gereja. Saya masih ingat zamannya Romo John Parera, saya aktif di gereja. Saya menjadi putra-putri altar, bahkan juga membantu koster. Waktu itu almarhum ayah saya juga seorang koster di gereja, jadi saya juga setiap minggu pagi membantu ayah saya membersihkan altar, membersihkan lilin, dan juga menyiapkan peralatan ekaristi. Dan selain itu juga saya juga sering ikut romo ekstasi. Waktu itu hampir setiap minggu dan Sabtu saya ikut romo ekstasi, karena di pedalaman Kalimantan menggunakan speedboat, jadi saya sangat senang melewati sungai, namanya Sungai Kayan. Dan setelah lulus SMP, saya menyampaikan niat saya untuk menjadi imam, itu dengan masuk ke Seminari Garum Blitar. Awalnya saya masih ragu, tetapi saya memberanikan diri untuk masuk dan keluar dari zona nyaman saya, keluar dari kampung saya untuk menjadi seminaris waktu itu. Dan puji Tuhan, waktu itu saya diterima dan saya dibantu oleh Romo Leonardus Mariatina Kusuma NSF, yang juga waktu itu menjadi ekonom Keuskupan Tanjung Selor dan juga Romo Paroki di tempat saya. Dan saya masuk Seminari Garum hanya kurang lebih hanya 1 tahun, dan setelah itu saya DO atau dikeluarkan karena nilai saya banyak yang merah waktu itu ya. Akhirnya saya sempat putus asa, dan juga saya merenung malam itu, ya Tuhan, jika ini memang panggilan saya terima, dan jika memang Engkau masih memanggil saya, berikanlah jalan yang terbaik buat saya. Sehingga pada akhirnya Romo Rektor Garum waktu itu, yaitu almarhum Romo Benedictus Fernandes, beliau mengatakan, kamu lebih baik jangan pulang ke Kalimantan, tetapi lebih baik kamu melanjutkan SMA di sini, yaitu di Blitar. Dan saya masih bingung tinggal di mana waktu itu dan bagaimana dengan biaya sekolah saya. Akhirnya Romo itu mengatakan, kamu jangan pikir mau sekolah di mana dan biayanya bagaimana, nanti akan dibicarakan oleh Romo Paroki waktu itu. Akhirnya saya diminta untuk sekolah di SMA di Ponegoro Blitar dan tinggal di Paroki Santo Yusuf Blitar. Dan waktu itu Romo Parokinya Romo Novi, yang sekarang sudah menjadi rektor di Seminari Garum. Kurang lebih 3 tahun di SMA Katolik di Ponegoro Blitar, saya ingin masuk lagi ke seminari, tapi bukan di Seminari Menengah Garum, melainkan di Seminari Santo Yosef Tarakan, yaitu seminari yang baru dibangun oleh Keuskupan Tanjung Selor. Dan saya memberanikan diri untuk masuk pada waktu itu, meskipun sebenarnya masa untuk mendaftar sudah terlambat, tapi puji Tuhan waktu itu masih diberikan kesempatan untuk mendaftar, dan saya diterima waktu itu untuk memulai masa pembinaan saya, yaitu KPA atau kelas persiapan atas
dan itu berlangsung kurang lebih selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu saya bergulat dengan panggilan saya, artinya saya harus melanjutkan kemana setelah dari KPA itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar atau ingin mengabdikan diri ke Keuskupan Tanjung Selor. Dan waktu itu masih uskupnya Monsinyur Justinus Harjo Susanto. Dan puji Tuhan saya diterima waktu itu, dan saya melanjutkan bersama dengan keempat teman saya, yaitu Frater Markus, Frater Bona, Frater Martin, dan saya sendiri. Kami berempat melanjutkan masa pembinaan kami di tahun rohani Beato Giovanni ke-23 Lawang di Keuskupan Malang. Setelah menyelesaikan 1 tahun di tahun rohani, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan panggilan saya ke Seminari Tinggi Santo Giovanni ke-23 Malang Interdiocesan. Di sana ada sekitar 10 keuskupan dan begitu banyak fraternya, dan kurang lebih 4 tahun saya bisa menjalani masa pembinaan dengan baik dan menyelesaikan masa pembinaan dengan baik. Dan tahun 2018 saya diperkenankan untuk melanjutkan pastoral saya di alma mater saya dulu di Seminari Menengah Santo Yosef Tarakan, dan saya didampingi oleh Romo rektornya, yaitu Romo Sylvester MSF. Selama pastoral saya tidak hanya berfokus di seminari, tapi juga saya mencari pengalaman berpastoral di paroki Santo Yosef bekerja Juwata Laut. Dan di situ Romo parokinya maaf saya lupa Romo parokinya, baik, Romo parokinya Romo MSF dan Romo rekannya Romo Yano. Dan Romo parokinya Romo Mulyono MSF. Maaf saya lupa, bukan berarti saya tidak sayang ya, enggak ya Romo ya. Saya sangat bersyukur karena Romo juga sudah mendampingi saya kurang lebih 1 tahun di paroki itu. Dan selama pastoral saya juga sempat kaget karena Bapak Uskup meminta saya untuk melanjutkan studi di Roma. Ini bukan hal yang mudah bagi saya, karena saya paham bahwa saya tidak memiliki intelektual yang begitu baik ya. Tapi saya hanya bisa taat kepada uskup saya. Kemanapun uskup saya meminta, maka saya akan ikuti. Punya taat buta bukan, tetapi inilah bukti bahwa saya belajar untuk taat ya, untuk taat kepada uskup saya, sehingga saya berani untuk mengatakan iya ketika uskup meminta saya untuk melanjutkan mengambil pelajaran atau mengambil studi teologi di Roma. Dan pada bulan Juli 2019 saya dan beberapa teman saya, Romo dan juga frater dari Keuskupan Malang, yaitu Frater Brian, bersama-sama datang ke Roma untuk melanjutkan masa pembinaan saya. Dan selama di sini saya bersyukur saya memiliki teman yang banyak dari berbagai macam negara dan juga berbagai macam keuskupan. Dan di sini tidak hanya saya yang dari Indonesia, ada 9 orang dari Indonesia dan 1 diakon dari Keuskupan Agung Jakarta. Puji Tuhan saya masih sehat dan saya masih semangat menjalani masa panggilan di tempat ini, meskipun sulit dalam bahasa karena harus menggunakan bahasa Italia dan juga sulit dalam mengikuti pelajaran, tapi saya berusaha untuk tekun dan juga untuk lebih giat lagi belajar. Saya mohon doanya semoga panggilan saya di tempat ini berjalan dengan baik dan juga dapat selesai dengan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.